Halo, di sini saya akan menjelaskan soal tentang induksi matematika, di mana di soal diketahui sebuah notasi sigma, yaitu sigma dari K sama dengan M yang bergerak sampai N, sama dengan sigma K sama dengan M tambah P yang bergerak sampai N tambah P. Nah, jadi di soal ini kita disuruh untuk menentukan apakah benar sifat yang ada diketahui ini gitu. Jadi kita harus membuktikannya. Nah, jadi untuk menjawab soal ini kita harus mengetahui dulu apa sih itu notasi sigma. Jadi notasi sigma itu adalah simbol untuk menjumlahkan sejumlah bilangan terurut yang mengikuti suatu pola dan aturan tertentu. Nah, jadi notasi sigma ini dia seperti penjumlahan bilangan gitu, tapi dia ada batasannya. Nah, seperti kalau kita perhatikan soal kita nih. Jadi, yang merupakan batasannya itu adalah N. Jadi, K itu dia dimulai dari M sampai batasnya itu adalah N. Nah, maka dari itu, untuk menjawab soal ini kita bisa membuat sebuah permisalan ya. Jadi, di sini kita buat dulu jawab. Nah, kita buat permisalan. Jadi, kita tulis ulang dulu soal kita, yaitu sigma N, K sama dengan M, itu K, sama dengan sigma N tambah P, K sama dengan M tambah P. Nah, kemudian di sini ada K ditambah P. Nah, dari sini kita bisa buat permisalan ya. Jadi di sini kita buat dulu, misal nih, K-nya itu sama dengan 1, jadi M itu 1. Nah, jadi sigma K sama dengan 1, batasnya itu kita coba buat 5. Nah, di sini K sama dengan, begitu juga yang di sebelahnya. Jadi, sigma K sama dengan 1 untuk M-nya, kemudian P-nya kita buat permisalannya 2. Nah, jadi di sini N-nya itu 5 ditambah P-nya tadi 2. Nah, kemudian di sini kita buat lagi K ditambah P. Nah, dari sini kita bisa buat dia ke dalam bentuk bilangan seperti biasa dengan batasan 1 sampai 5. Nah, jadi saya jelaskan terlebih dahulu bahwasannya kalau K sama dengan 1, berarti nilai K-nya itu dimulai dari 1 sampai batasnya 5. Ingat bahwasannya notasi sigma ini adalah penjumlahan sebuah bilangan. Jadi, untuk yang di sini, di ruas kiri, kita bisa membuat nilai K-nya itu menjadi, ya di sini kita buat K-nya itu kita bisa membuat menjadi 1 ditambah 2, tambah 3, ditambah 4, ditambah 5. Nah, begitu. Jadi nilai K-nya itu 1 ditambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, sampai batasnya 5 ini. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke ruas kanan. Nah, di ruas kanan ini, kan dia tidak hanya K, tapi ada K tambah P. Jadi kita masukkan nilainya. Kalau di sini dia K sama dengan 1 tambah 2, berarti nilai K-nya itu adalah 3. Nah, jadi kita masukkan dia ke dalam bilangan yang ini. Berarti 3 ditambah P, P-nya 2. Berarti 3 tambah 2 yaitu 5 ditambah. Nah, K-nya tadi itu dimulai dari 1 sampai 5. Berarti di sini kita lanjut dari 1 ke 2. Berarti 2 ditambah 2 yaitu 4. Terus 4 ditambah nilai P-nya yaitu 6. Berarti 6 tambah kita masukkan nilai K-nya itu 3, berarti 3 ditambah 2 yaitu 5, ditambah 2 dari P sini, hasilnya 7. Nah, sebenarnya nanti hasilnya itu akan berurutan sampai angka 9. Nah, jadi di sini kita tinggal buat. Nah, kalau kita perhatikan, dari jalannya saja sebenarnya kita sudah membuktikan bahwasannya antara ruas kiri dengan ruas kanan itu jalannya sudah berbeda. Otomatis hasilnya juga akan berbeda begitu. Nah, jadi dari sini kita bisa membuktikan bahwasannya sifat yang ada di soal ini tidak dapat dibuktikan atau salah.
Nah, jadi kita bisa menjawab soalnya ya. Jadi, kebenaran sifat yang ada di soal ini adalah tidak dapat dibuktikan atau salah. Sekian dari penjelasan soal ini.